Hai, udah saksiin kan episode 1 tentang ekspektasi dan episode 2 tentang realita? Nah, sekarang kita saksiin yuk ekspektasi versus realita yang dihadapi oleh kakak-kakak cantik yang lebih berpengalaman. Enjoy! What's up guys? Apa kabar nih kalian? Balik lagi ke podcast PK1. Sebelumnya kita di episode 1 dan 2 udah bahas tentang ekspektasi dan realita di dunia perkuliahan. Nah, kenalin aku Gracelyn dan hari ini aku ditemenin nih sama temenku. Halo semua, perkenalkan aku Hans Kurniawan. Hari ini kita mau sharing-sharing nih sama dua bintang tamu rahasia kita tentang pengalaman mereka selama berkuliah. Wah, siapa sih dua tamu rahasia kita hari ini? Boleh dong dikenalin Hans. Nah, hari ini kita kedatangan Kayosi dan Kanggi. Hore! Hore! Yuk, silakan Kayosi dan Kanggi memperkenalkan diri. Oke, mulai dari si Anggi dulu kali ya. Oke Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Angela Pratnya Paramita Kumoro, bisa dipanggil Angie. Aku dari Fakultas Hukum Angkatan 2020. Salam kenal semuanya. Halo Kak Kanggi. Halo. Oke, sekarang aku ya. Halo semuanya, namaku Yosi. Kalau mau tahu namanya juga Melisa Abigail, cuman nggak penting juga sih tahu nama panjangku. Kalian cukup panggil aku Yosi aja karena selama ini nggak ada yang pernah manggil aku sepanjang itu Yosi Melisa Abigail gitu. Jadi ya kalian boleh manggil aku Yosi. Aku semester 7 sekarang alhamdulillah udah semester 7 ya nggak nyangka. Terus aku fakultas psikologi di Atma Jaya. Halo Kak Yosi. Halo. Nah, sekarang kita mau nanya-nanya nih Kak. Gimana sih pengalaman pertemanan kakak selama berkuliah? Yuk nih kakak, siapa dulu nih yang mau cerita nih? Siapa nih Kak? Aku dulu atau Kak Yosi dulu nih? Biar sesuai urutan semester kamu duluan aja deh. Oke. Oke, aku dulu ya Kak. Oke, jadi pengalaman aku sama aku dapat teman di perkuliahan itu tuh, aku tuh awalnya itu nggak punya temen siapa-siapa, aku masuk ke Atmajaya itu bener-bener sendiri, aku misah sama teman-teman aku kan. Nah terus habis itu, pas aku masuk ke Atma itu tuh jujur aku bener-bener nggak pede karena aku nggak punya teman, terus aku nggak berani untuk berkenalan karena aku takut dibilang kayak, sok kenal maksudnya kayak sok SKSD gitulah. Nah terus jadi selama aku ospek kampus, maksudnya ospek universitas itu, aku, cuma yang kayak say hello doang sama teman-teman kelompok aku gitu kan, maksudnya nggak terlalu dekat, apalagi kan aku kan, tahun 2020 kan masuknya, terus masuknya, juga online, jadi itu nggak terlalu deket juga gitu. Nah terus habis itu, pas aku ospek kampus, maksudnya, ospek fakultas, aku tuh, pas awal-awal itu pas lagi briefing itu tuh, kayak, setelah briefing itu tuh kayak teman-teman aku satu angkatan itu tuh ngadain Zoom bareng. Nah terus habis itu, apa namanya, di Zoom itu tuh kayak kita saling kenalan. Nah setelah kita kenalan, aku kayak penasaran gitu sama temen aku yang join Zoom itu kayak, kok kayak enak ya diajak ngomong gitu. Terus aku kayak, sosok membandingkan diri lah gitulah ceritanya, kayak aku nanya kayak, "Hai nama aku Enggi, nama kamu siapa?" Gitu kan. Terus ternyata, setelah aku nge-chat dia kayak, "Kok seru ya?" Terus abis itu, makin kayak jadi lebih intens gitu chat-nya, terus ternyata kita satu kelas terus hingga sekarang ya, sampai sekarang aku sama temen aku ini satu kelas terus. Nah terus abis itu gara-gara aku memberanikan diri aku untuk berkenalan, jadi aku punya temen deh pas aku masuk kuliah, yang tadinya aku malu dan takut untuk berkenalan, aku, mencoba untuk keluar lah dari zona nyaman aku, terus aku jadi berkenalan deh sama teman-teman aku yang baru di kuliah. Begitu sih cerita aku. Wah, bener banget tuh Kak. Kalau kita udah nggak punya temen nih kan, terus kita juga malu buat kenalan, kita Iya juga bener, nggak heeh. bakal dapet temen kan. Nah, Iya, bener berkat itu banget. kita harus memberanikan diri Kak. Nah, Bener bener boleh Kak bener. Yosi, bagaimana ceritanya? Kalau ceritanya aku, kayak kurang lebih
mirip ya sama si Angie, cuman bedanya ini. Jadi aku kebetulan aku tuh background SMA aku SMA aku ini kan kayak Christian school gitu. Nah, jadi kayak udah pasti mayoritas anak-anak yang bahkan bukan mayoritas lagi, semuanya anak Kristen semua gitu. Nah, terus aku tuh nggak pernah ada budaya di sekolahku apa ya yang jam 12 siang guru mempersilahkan mahasiswanya supaya kalau ada yang mau beribadah dulu gitu. Aku jujur nggak pernah ngerasain itu, bahkan bukan cuma SMA aku ya, dari zaman aku TK, SD, nggak ada aku pernah hidup dalam culture itu. Dan aku cukup amazed banget ketika aku di Atma. Ini kayak for the first time gitu aku bisa merasakan yang namanya keberagaman budaya di Indonesia itu nyata. Jujur itu di kampus Atma gitu. Gila, ini apa aja yang bisa bangga nih. Nah, karena kayak um, aku tuh waktu pas pertama kali kayak ngedenger baik dosen-dosen maupun kakak tingkat aku juga ya saat itu. Di sini adakah yang um, Muslim mau sholat dulu berangkat setiap kali jam 12 siang tuh, dan itu kayak sesuatu hal yang baru bagiku dan kayak wah ini gue nggak pernah nih ngalamin ini sebelumnya gitu. Nggak ada yang pernah ngingetin yuk lu ibadah dulu, ini waktunya lu ibadah gitu. Kayak kita kan semua ibadahnya sama ya, biasa minggu gitu di gereja. Nah jadi nggak ada tuh jam 12. Nah terus singkat cerita waktu pas pertama aku masuk ke kampus masa orientasi, aku tuh kebetulan kayak apa ya, kayak di kelompok kan sama kayak kalian gitu kan, di kelompok PPK. Masih PPK nggak ya namanya? Iya Kak, Oh, masih sama. berarti masih sama. Um, di kelompok PPK aku itu oh BTW yang nggak tahu PPK itu pengenalan kampus guys. Nah di kelompok pengenalan kampusku itu tuh ada 2 anak yang Muslim, sedangkan 10 orang lainnya termasuk aku itu Kristen gitu. Nah terus kayak uh, long story short, uh, waktu pas kita lagi masa apa ya, waktu itu um, pokoknya kita lagi ada kegiatannya itu main games gitu, terus habis itu udah jam 12. Nah, sepertinya kakak FK fasilitator kelompok di kelompokku tuh lupa gitu kalau ini udah jam 12 dan waktunya untuk anak-anak yang muslim itu beribadah dulu gitu. Nah, aku ngeliat kedua temenku ini yang muslim, dia kayak rada malu-malu gitu kan. Nah, aku kan orangnya rada nggak tahu malu gitu ya guys. Aku kalau ngomong aja gitu, kayak apapun mau ngomongin gitu. Nah, terus aku tuh nanya gitu ke mereka, kalian mau ibadah nggak? Terus kayak mereka bilang mau sih, tapi nggak enak sama yang lain. Ini kita lagi acara gitu. Terus aku bilang nggak apa-apa loh, nggak apa-apa gitu. Kayak kita tuh, aduh, ini aku bahasanya itu kayak rada berat lagi. Kita mentoleransi, tapi karena waktu itu lagi belajar tentang toleransi juga gitu. Dan aku bilang nggak apa-apa, kayak kita tuh ngerti kok gitu. Terus singkat cerita aku lihat mereka nggak ngomong-ngomong tuh ke teman-teman yang lain sama kakak fasilitator kelompokku. Ya udah dong, akhirnya aku ambil inisiatif untuk aku ngomong gitu langsung, kayak ini mulut tolak banget emang, ngomong ke teman-temanku yang lain, guys ini kita ada teman yang muslim dan mereka butuh waktu untuk mereka ibadah dulu. Terus aku juga ngomong kan ke fasilitator kelompoknya, dan benar ternyata kakak fasilitator kelompok itu lupa kalau udah jam 12. Akhirnya singkat cerita banget, apa sih yang mau aku sampaikan lewat ceritaku ini sebenarnya, ini tujuannya itu ada ini salah satu pengalaman yang berkesan juga sih buat aku. Momen pertama kali aku berteman dengan teman-teman di kampusku waktu pas awal-awal jadi mahasiswa baru. Aku tuh ya karena yang tadi aku bilang background sekolah aku tuh Christian school, sekolah Kristen. Jadi aku nggak pernah punya teman yang di luar Kristen gitu. Jujur aja semua teman-teman tuh Kristen kayak nggak ada gitu macam jenis yang lain. Tetangga tuh ada yang muslim, tapi kayak aku jarang main sama tetangga aku karena aku anaknya kalau
aku jarang main di rumah juga kan masalahnya gitu. Nah jadi kayak waktu pas aku melakukan itu kan sebenarnya hal yang simpel banget ya buat temenku yang si temen-temen muslim ini. Waktu pas aku masih maba, ini kayak satu hal yang berkesan buat aku adalah aku pertama kalinya punya sahabat itu tuh muslim, maksudnya yang non Kristen gitu. Biasanya tuh temenannya itu sama anak-anak Kristen terus. Nah terus habis itu bukan cuma sampai di situ, sampai sekarang pun aku masih bersahabat baik sama mereka berdua, karena ternyata mereka berdua itu tuh satu fakultas sama aku, psikologi gitu. Jadi kayak um, kayak teman-temanku ini kayak suka bilang, gue masih inget loh lu waktu itu ya kayak nawarin mau ibadah dulu atau enggak gitu. Terus kayak oh my god kalian masih inget aja gitu. Cuman ya apa ini salah satu momen berkesan tuh ketika aku di Atma Jaya pertama kali memulai pertemanan sebagai mahasiswa baru, itu aku merasakan adanya keberagaman budaya yang ada di Indonesia sih. Wah, menarik banget ya. Menarik banget nih ceritanya Kak Yosi nih. Berarti ya di dunia perkuliahan itu kita benar-benar dikenalin sama orang-orang yang baru lagi ya, benar-benar dari latar belakang yang baru. Nah, selanjutnya nih kakak-kakak nih. Kan kakak-kakak udah ada yang semester 3, udah ada yang semester 7 gitu ya. Boleh dong nih kakak ceritain pengalamannya selama belajar di dunia perkuliahan. Gimana sih kayak pelajarannya, dosen-dosennya? Yuk, gimana nih ceritanya Kak Anggi? Oke, jadi itu aku pas selesai ospek jurusan ya, itu kan beberapa hari kemudian aku udah masuk nih ke perkuliahan di semester pertama. Nah, sehari sebelum hari pertama masuknya itu tuh aku sempat kayak nervous gitu loh, kayak aduh gimana ya belajarnya nanti, terus bisa nggak ya aku ikutin alur pembelajarannya. Apalagi kan perkuliahannya kan pas angkatan aku itu kan secara online. Nah, terus habis itu jadi kayak lebih menantang gitu loh proses belajarnya untuk kedepannya kan. Terus habis itu, bisa nggak ya aku berjuang ke depannya untuk di semester 1 dan semester berikut-berikutnya. Aku punya pemikiran kayak gitu, kayak takut banget gitu, kayak bener-bener sempet takut itu. Nah, terus habis itu pas hari H-nya kelas, hari pertama, ternyata tuh, maksudnya kayak pemikiran aku itu tuh ternyata salah. Aku ternyata bisa loh untuk, berani untuk belajar, terus berani untuk berjuang di awal-awal semester pertama ini yang menurut aku rada lumayan susah ya, karena kan kita belajar online, terus kayak keterbatasan juga kan, untuk apa ya, keterbatasan kayak untuk menerima materi kan pasti ada gangguan sinyal lah dan lain-lain dan kayak itu membuat agak-agak susah gitu kan ya. Jadi, tapi aku masih bisa untuk berjuang loh gitu loh, maksudnya aku masih bisa untuk survive gitu-gitu. Nah terus habis itu, aku ngerasa seneng aja kayak, "Ih bisa loh aku gitu," terus aku kayak seneng aja terus habis itu, eee, aku tahu kalau semester 1 itu ada susah, terus kita juga harus penyesuaian juga kan, penyesuaian diri dari lingkungan SMA ke kuliah, itu tuh emang agak-agak susah. Tapi kalau kalian berusaha, kalian, kayak, "Gue bisa loh," maksudnya, "Gue bisa kok survive," gitu-gitu, pasti kalian bisa kok gitu. Terus habis itu, untuk dosen-dosennya, baik-baik kok menurut aku, maksudnya kayak mereka tuh, mmm ya, mereka tuh yang kayak, baik-baik juga, ngertiin kita juga kalau misalnya sinyal kita agak bermasalah, terus habis itu kalau kita kurang paham di materi itu, beliau juga, menjelaskan ulang, seperti itu sih. Terus untuk pembelajarannya, menurut aku juga rada-rada emang banyak-banyak rintangannya sih, tapi, kalau kalian berusaha, terus abis itu kalian perhatiin dosennya secara baik, aku yakin pasti kalian bisa kok. Soalnya, aku juga walaupun rada-rada susah di koneksi ya terkadang, sinyal-sinyal putus-putus gitu, tapi bisa gitu loh maksud aku. Terus habis itu, sama aku di semester 1 ini, walaupun online ya, aku jadi, semakin melatih tata bahasa aku sih. Kayak tata bahasa untuk berbicara di kelas, kayak untuk presentasi, terus ngomong ke dosen tuh aku lebih kayak apa ya,
kayak lebih jadi belajar gitu loh, kayak, "Oh ini loh, kata-katanya bener," terus habis itu kata-katanya sopan untuk, menge-chat ke dosen tuh gimana, gitu sih kalau dari aku. Tuh guys, berarti kita sebagai mahasiswa baru ya atau mau masuk kuliah ini nggak boleh terlalu overthinking ya. Jadi Iya kita bener, sebenarnya tuh ya kalau kita berusaha pasti bisa deh walaupun online gitu atau mhm, bahkan nanti offline. betul betul. Nah, kalau dari Kak Yosi gimana tuh Kak? Em, Kalau dari aku, tadi kan pertanyaannya gimana dosen sama mata kuliahnya selama kuliah kan. Mungkin karena si Angie itu angkatan yang belum pernah tatap muka ya berarti ya. Berarti kan online terus ya. Iya Eh, Kak, Oke, mungkin aku akan ceritain karena aku udah angkatan tua. Jadinya aku akan ceritain juga masa pengalamanku ketika offline kali ya sebelum pandemi gitu. Eh, jadi aku tuh setengah-setengah angkatan yang kayak suang-suang kupu gitu semester 1 sampai 4 aku tuh offline semester 4 pertengahan mau ke akhir gitu sampai sekarang online gitu walaupun udah ada berita semester depan katanya kita udah offline. Oh my god, seneng banget. Nah tapi waktu aku apa ya perbedaannya sih kalau apa ya kalau misalnya mau ditanya susahan mana online atau offline, jujur dua-duanya punya tantangannya masing-masing, dua-duanya punya kesusahannya masing-masing. Kalau offline ya lo mesti prepare waktu lebih nggak sih buat di jalan, apalagi aku anak Semanggi, anak Jakarta ya. Jakarta kalau nggak macet itu bukan Jakarta saudara-saudara, itu kayak satu hal yang mustahil. Nah, aku tuh kayak sebenarnya rumahku itu kan nggak jauh gimana banget ya ke kampus, tapi kalau udah macet itu sama kayak aku ke puncak, guys. Gila. Pokoknya kayak di sini nggak boleh ngomong kata gila ya. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Siapa tahu siapa nonton. Ya, pokoknya itu hanya pengucapan ekspresif wow gitu. Maaf untuk dosen kalau ada menonton ini. Um, Ya, pokoknya kayak wow banget deh gitu. Um, Terus uh, kalau misalnya online ya memang enaknya lo nggak mesti bangun pagi-pagi lebih pagi untuk kayak prepare di jalan macet gitu-gitu nggak perlu. Tapi ya itu nggak enaknya bener yang tadi kata si Angie gitu. Internet bro, sekarang internet kita semua pada bersaing, semua udah pada kayak wah kayak apa ya, aku aja udah upgrade internet berapa kali tetap aja kayak badut banget gitu internet tuh kayak jelek kayaknya. Ini kalau ada dosen psiko yang nonton, halo mas, mbak, pasti mas dan mbak mengenal internetku yang begitu badut. Aku adalah anak yang sering kelempar ya, sering kelempar, sering kayak lagi ngomong, lagi presentasi, tiba-tiba iya, Yosinya hilang. Ini aja makanya ini aku tethering guys. Tadi aja kita belum mulai, aku sudah kacau kan suaranya kan. Ya itu memang internet di mana-mana. Ini aku lagi di kantor, lagi di rumah. Kayak internet di mana-mana tuh kacau gitu. Kayak lu mau merek apa pun juga kacau, kayak semua bersaing gitu. Nah itu kayak nggak enaknya. Nah, makanya semua punya plus minusnya masing-masing kan. Nah, tapi kalau misalnya secara pelajaran, mata kuliah, gimana sih mata kuliah perbedaan semester 1 sampai 7 tentu saja semakin naik level semakin naik level gitu tingkat kesulitannya. Jadi kayak tapi kan setiap semester kan kita mengalami proses pembelajaran dan nggak mungkin kalau kita udah di semester lulus semester 5 nih udah di semester 6 nggak mungkin dong kalau kita tuh udah di semester 6 tapi kayak apa ya kayak semester sebelumnya oke mungkin lupa nggak apa-apa tapi kayak nggak mungkin kita nggak tahu sama sekali atau bahkan kayak nggak kuasain apapun gitu dari yang kita pelajarin kan apa yang mau kita pelajari semester 1 sampai 5 itu juga bisa jadi bekal kita di semester 6 kan setidaknya pola pemikiran kita menganalisis kita itu kan terbentuk dari 5 semester sebelumnya gitu berpikir kritis dan sebagainya macamnya. Nah terus terus dari bicara mata kuliah, kalau dari dosen, wah dosen-dosen psikologi sih asik-asik ya. Dosen-dosen, uh, aku waktu itu juga pernah
bekerja sama dengan dosen dari apa ya, dari mana ya, aku juga lupa lagi, kedokteran kalau nggak salah. Itu juga asik sih, cuman mungkin karena aku belum pernah diajar langsung bareng sama dia, jadi kayak nggak tahu dia ngajarnya gimana. Cuman aku rasa dosen-dosen di Atmaja itu memang asik-asik. Karena aku juga beberapa kali ketemu sama dosen dari Fakultas Ekonomi. Waktu itu kebetulan aku pernah ikut volunteer vaksinasi COVID di BSD. Itu aku kayak bekerja sama dengan banyak dosen dari banyak fakultas. Jadi kayak ngobrol sama sana sini, dosen mana nggak kenal juga kenalan aja, kayak kerja sama gitu bareng-bareng. Dan asik-asik sih semuanya, walaupun jujur aku nggak tahu sih mereka berapa beragam pastinya, tapi kayak feel jiwa muda mereka kayak kelihatan banget gitu. Gitu, jadi kayak masuk aja gitu sama gitu sih dari aku. Oke, bener banget tuh Kak. Saya juga semester 1 ini diajar dosen-dosen juga asik-asik gitu, ramah-ramah gitu kan Kak ya. Iya betul. Nah, kakak-kakak, kita ada nih beberapa ekspektasi dari para mahasiswa yang bisa kakak tanggapi. Jadi, ekspektasi mereka tuh sesuai nggak sih sama dunia perkuliahan? Nah, pertama-tama ada nih yang bilang kalau dunia perkuliahan itu merepotkan. Nah, gimana nih menurut kakak-kakak sekalian? Apakah semerepotkan itu dunia perkuliahan? Boleh nih kita dengar dari Kak Enji nih. Oke. Jadi kalau menurut aku ya, ekspektasi itu tuh ada yang benar, ada yang salah ya mengenai repot gak sih ekspektasi, misalnya kayak ekspektasi itu repot gak sih kalau di dunia perkuliahan. Itu ada yang benar, ada yang salah. Yang salahnya itu kalau dari pengamatan aku selama 3 semester ya, kalau kalian tipikal orang yang pandai mengatur dan membagi waktu antara perkuliahan di dalam kelas dengan kegiatan perkuliahan di luar kelas secara seimbang, aku yakin kalian pasti pasti bisa mengikutilah kegiatan atau enggak proses pembelajaran itu dengan baik. Nah, terus habis itu kalaupun kalian juga maaf aku salah ngomong, maaf. Bener Jadi kan? oke, aku ulang ya. Maaf banget aku salah ngomong. Aku ngomong aku salah, maksudnya kayak aku ngomong ulang ya. Jadi menurut aku tuh ekspektasi yang mengenai tentang repot gak sih dunia perkuliahan, menurut aku tuh ekspektasi itu tuh ada yang benar, ada yang salah. Yang salahnya itu kalau dari pengamatan aku selama 3 semester ini, kalau kalian tipikal orang yang pandai mengatur dan membagi waktu antara perkuliahan di dalam kelas dengan kegiatan perkuliahan di luar kelas secara seimbang, aku yakin kalian pasti tidak akan merasa kerepotan. Selain itu, kalau kalian tipe orang yang suka menyicil tugas secara jauh-jauh hari dari deadline yang dosen kasih, juga aku yakin kalian nggak bakal ngerasa kerepotan juga sih gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kalian tipe orang yang eh, suka menunda-nunda pekerjaan, terus kayak susah untuk membagi waktu dengan baik dan lancar, itu tuh kayak aku kayak bisa jadi ya, bisa jadi kalian tuh kayak bakal ekspektasi kalian tuh bakal bener kalau kuliah itu tuh merepotkan. Contohnya nih, aku tuh tipe orang yang pas awal-awal kuliah itu tuh rada susah untuk membagi waktu antara aku kuliah dengan kayak aku main sama teman atau enggak aku ikut kegiatan lain tuh. Aku dulu tuh pas awal-awal masuk kuliah masih agak-agak susah gitu kan ya untuk menyesuaikan. Jadi aku ngerasa kayak aduh kok rapat banget ya ini kuliah semester 1 udah tekanan batin, tapi kan masih semester 1 ya, belum semester selanjutnya. Jadi kayak aduh bisa lah dicicil terus habis itu diperbaikin lagi untuk mengatur waktunya gitu sih aku waktu itu ya pas awal-awal kuliah untuk mengenai ekspektasi ini. Nah, apa namanya soalnya tuh untuk maksudnya kayak ekspektasi biasanya tuh kan anak-anak SMA itu berekspektasi kalau dunia dunia kuliah itu kayak asik, nggak repot gitu ya. Aslinya ya ampun guys, kayak terkadang repot juga, apalagi kalau misalnya deadline-nya tiba-tiba kayak mepet banget, kayak dosennya baru kasih tugasnya jam 10, bisa aja nanti dikumpul jam 1 atau nggak jam 2, itu kayak
agak-agak menguji nyali sih sebenarnya, agak-agak susah juga. Jadi saran aku, maksudnya kayak saran aku tuh kayak kalian tuh kalau misalnya mau biar nggak ribet, biar nggak repot di dunia perkuliahan tuh, kalian yang nyicil-nyicil tugas kalian dari jauh-jauh hari. Terus habis itu juga kalian juga harus pintar-pintar memanage waktu sih antara dunia perkuliahan sama dunia di luar perkuliahan kayak hangout sama teman-teman ataupun sama cowok-cowok kalian atau sama cewek-cewek kalian gitu sih menurut aku. Oke, bener banget tuh Kak. Berarti yang membuat dunia perkuliahan itu merepotkan ternyata kita sendiri ya. Iya Nah, kalau kita betul. itu suka menyicil atau kita suka langsung ngerjain tugas tuh ternyata ya Mm-mm. kita itu nggak semerepotkan itu. Mm-mm, Nah, mm-mm, mm-mm. mari kita dengar dari penjelasan Kayosi. Oke, kalau dari aku juga setuju sih tadi ya sama yang dibilang sama si Angie. Eh, Gimana ya, kayak ada hal-hal di luar diri kita yang nggak bisa semuanya kita kontrol gitu. Contohnya kayak tadi gitu kan, kayak dikasih tugas mendadak, itu nggak bisa kita kontrol. Terus kayak teman-teman yang nggak kooperatif, susah diajak kerja sama, itu juga sangat banyak ditemukan guys. Silahkan kalian temukan nanti dalam perjalanan perkuliahan kalian. Terus silahkan sangat memproses lah ya. Nah, tapi satu hal yang bisa kita kontrol itu tuh adalah yang itu di respon diri kita sendiri gitu. Kayak kita tahu ada banyak hal yang nggak bisa kita kontrol, tentunya itu sangat merepotkan. Kalau kita nggak bisa mengontrol diri kita sendiri, respon diri kita, itu akan semakin membuat kita kerepotan gitu. Jadi kayak daripada kita susah-susah, repot-repot, memikirkan, pusingkan hal yang tidak perlu kita pusingkan, kita repotkan. Lebih baik kita pusingin hal yang sudah tentu kita bisa kontrol, sudah bisa kita tentukan juga gitu dari diri kita gitu. Gimana ya? Aku nggak bisa bilang dunia kuliah itu nggak repot. Yang namanya perkuliahan kita kan udah semakin naik level ya, kayak ini kita udah bukan lagi anak-anak sekolah, status kita udah bukan lagi siswa-siswi tapi udah mahasiswa gitu. Jadi kayak ya balik lagi kayak yang tadi aku bilang gitu, setiap level itu ada tantangannya masing-masing dan semakin naik level semakin naik juga gitu tingkat kesulitannya. Jadi kayak nggak bisa kita sama-samain masa sekolah kita sama kuliah kita soal tingkat kesulitannya gitu. Jadi merepotkan atau enggak ya aku harus ngomong terus terang merepotkan. Nggak ada kata lain, aku nggak mau filter ini apa adanya kok merepotkan. Tapi gitu, how to handle, kita harus be wise gitu. Itu sih. Wah, bener banget nih dari Kak Yosi nih. Kayak kita berkuliah juga pasti udah naik level, responsibility-nya makin besar ya. Jadi kita nggak boleh samain kayak pas masa masih sekolah gitu. Nah, kalau kali ini nih ada nih yang berekspektasi kalau kuliah itu fun. Menurut Kak Enji dulu nih, se-fun itu nggak sih dunia perkuliahan? Oke, aku jawab jujur ya. Jujur aku selama dari semester 1 sampai sekarang aku di semester 3, aku fun banget sih. Soalnya uh, aku tuh kayak ngejalaninnya itu tuh sesuai sesuai keinginan aku juga, terus sesuai passion aku juga kan. Maksudnya kalau misalnya apa namanya orang itu ngejalanin sesuai passionnya, sesuai keinginannya dia, pasti dia bakal fun gitu loh. Bakal kayak nggak ngerasa tertekan juga, nggak ngerasa kayak eh takut salah atau gimana. Pasti pasti orang yang sesuai keinginannya juga pasti bakal ngerasa takut salah. Tapi maksud aku kalau orang yang nggak ngelakuin sesuai dengan keinginannya dia pasti kayak bakal ngerasa lebih tertekan gitu loh maksud aku. Nah terus habis itu aku juga berada di lingkungan yang, di mana ngedukung aku semua sih. Apapun yang aku pilih, teman-teman aku, keluarga aku, itu ngedukung aku semua. Jadi aku ngerasa, selama aku berkuliah di Atmajaya, aku ngerasa fun banget sih, dapat teman-teman yang ngedukung aku, dapat, dosen-dosen juga yang, baik-baik, sama mahasiswanya, gitu sih. Oke, berarti karena mendapat banyak dukungan nih, kuliah itu jadi fun gitu ya. Apalagi Iya, kita menjalankan dengan fakultas yang kita pilih sendiri gitu kan, yang kita iya sukai. benar-benar, heeh. Oke, kalau dari Kayosi gimana nih? Fun gak sih kalau dunia perkuliahan itu?
Jujur bagi aku pribadi aku sama kayak Angie gitu, fun gitu. Tapi mungkin karena tadi si Angie juga udah, karena aku kan eh, sama ya, mungkin kita sefrekuensi juga, termasuk ke dalam kategori anak yang merasa fun gitu ya di perkuliahan. Mungkin aku akan coba bahas bagi kategori anak lain gitu. eh, Gimana ya, bukan aku mau mengkategorikan jadi kubu gitu. Enggak, bentar. Jangan sampai misleading. Tapi maksud aku tuh gini, kayak setiap orang kan tuh kan beda-beda kan, kayak bagaimana mereka menanggapi, melihat, mempersepsikan lingkungannya itu kan beda-beda gitu. Kayak ada yang ketemu orang baru dan senang gitu. Contohnya aku mungkin ada juga teman-teman beberapa di sini sama gitu, kayak aku ketemu orang baru senang gitu, kayak wah, kayak energinya tuh langsung kayak naik gitu. Tapi kayak aku tahu juga gitu ada teman-teman yang ketemu orang baru tuh butuh waktu yang uh, lebih lama, cukup take time gitu untuk mereka bisa beradaptasi, untuk mereka bisa uh, enjoy lah, untuk mereka bisa having fun dengan teman-teman lingkungan baru itu. Apalagi kan ini kan konteksnya kita lagi ngomongin untuk gimana sih tips buat para maba-maba kan. Nah, aku mau kasih tahu buat teman-teman ini dari sisi lain yang di luar mungkin apa ya, kayak personality-nya aku yang memang orang seneng bersosialisasi. Aku mungkin mau kasih apa ya, cerita atau mungkin semacam apa wise gitu buat teman-teman yang bukan tipe orang yang ketemu orang baru langsung wah gitu. Tenang aja teman-teman, take your time gitu. Um, Teman-teman jalan di pace-nya kalian masing-masing. Nggak ada yang memburu-buru kalian untuk kalian bisa langsung punya teman banyak, untuk kalian bisa apa ya kayak oh kok dia udah bisa ketemu sama temen-temen ini ya, atau ini kok gue belum, kayak temen tenang aja gitu. Kalau misalnya temen-temen masih belum bisa apa ya beradaptasi langsung punya teman banyak sama teman-teman kalian di apa ya di angkatan kalian, itu wajar. Aku harus tahu kenapa wajar. Ini kalian barulah permulaan guys. Kalian belum ada 1 tahun di tempat ini. Waktunya masih panjang. Masih ada 3 tahun, bahkan ya 3-4 tahun ke depan untuk kalian. Kalian pasti punya teman banyak kok untuk kalian apa ya untuk berproses bersama gitu dalam perkuliahan ini gitu. Jadi uh, take on your pace, jangan compare apa ya kayak pusing sama oh kanan kiri udah punya banyak teman gitu, nggak apa-apa jadi diri kalian sendiri yang padanya gitu. Terus mulailah apa ya kayak um, berani gitu untuk kalian bisa setiap kali ada momen kesempatan untuk kayak apa ya aku pernah baca quote gitu, uh, don't find friend tapi make friend gitu, jangan cari teman tapi buat teman. Kalau ada kesempatan untuk kalian bisa membuat teman, membuat hubungan pertemanan kali ya ngomongnya, ya buatlah pertemanan itu. Kalau misalnya ada kesempatan nih kerja kelompok bareng, ya udah jangan cuman ngobrol sebatas pekerjaan, coba belajar untuk ngobrol di luar pekerjaan itu ada apa sih, contoh maaf alarmku berbunyi. Oh itu alarm pulang pulang kantor. Ini aku lagi di tempat langsung guys. Maaf ya, terlalu eksklusif kalau mau pulang makanya aku bikin alarm. Dan aku orangnya sebenarnya overwork gitu kan, jadi kayak aku bikin jam supaya kayak setting oke ini udah jamnya gue pulang. Oke, anyway balik lagi ke topik. Nah kayak gini nih, aku anaknya tuh suka improvisasi sendiri nih. Kalau ini ngomongin apa, improv kayak gitu. Ini adalah salah satu cara bagaimana aku tuh punya teman-teman uh, apa ya uh, dalam perkuliahanku gitu. Mungkin teman-teman bisa pakai cara ini juga gitu. Jadi kalau misalnya ada kesempatan bekerja bareng, jangan cuma sekedar bekerja gitu, tapi coba cari topik lain. Lo apa sih di luar pekerjaan gitu, supaya hubungan pertemanan kalian nggak cuma sebatas pekerjaan doang gitu. Selesai pekerjaan, oke, gue sama siapa gitu. Gitu sih. Teman kan untuk saling berbagi kayak.
Wah, berarti dari Kak Yosi sama Kak Inji nih sama-sama menganggap kuliah itu fun ya. Tapi bagi kalian nih jangan takut lah ya, bagi kalian yang nggak bisa bersosialisasi gitu misalnya, cukup sulit, nggak apa-apa. Kayak pelan-pelan juga pasti akhirnya bisa ya, seperti kayak Kak Yosi tadi bilang. Iya, mama Nah, ini terakhir nih. apa? Iya, benar. Nah, terakhir nih kakak-kakak nih. Ada yang bilang bahwa mereka berekspektasi di dunia perkuliahan itu kayak cerita-cerita di Wattpad dan novel romance. Wah, Wah, unik juga ya ternyata ya. Gimana nih tanggapannya kakak-kakak? Boleh siapa dulu yang menanggapi? Siapa nih? Aku atau Kak Yosi? Ini dulu Boleh sih. siapa? Aku pengen tahu ceritamu. Jadi kalau menurut aku itu tuh ada atau enggaknya itu tergantung tergantung pribadi kita masing-masing nggak sih? Maksudnya kayak tergantung tempat kuliahnya juga gitu loh. Karena kalau di Wattpad itu kan hanya apa ya, kayak hanya nggak maksudnya tuh ekspektasi doang kan, emang ada terinspirasi dari dunia nyata, tapi tuh kadang tuh kayak dilebih-lebihin gitu loh untuk dijadiin kayak biar pembaca itu tuh kayak, "Ih, relate banget sih sama gue," atau nggak gimana-gimana gitu kan. Nah, terus habis itu, terkadang itu bisa terjadi juga di kita gitu loh. Tapi, kan beda-beda lagi ya, maksudnya kayak jangan jangan terlalu ekspektasi banget lah sama cerita dunia kuliah di Wattpad gitu. Soalnya kamu tuh, hokinya nggak bisa hoki ya bisa aja ngerasain itu, tapi nggak maaf aku salah ngomong lagi ya ampun, aku udah nge-blank banget sama pertanyaannya ini, maaf, aku ulang dari awal ya. Jadi menurut aku tuh jadi menurut aku tuh kalau, apa tuh ekspektasi ada nggak sih, apa tuh yang, ekspektasi yang mengenai, di dunia perkuliahan itu tuh kayak di cerita Wattpad dengan novel romance gitu, menurut aku ada ya. Karena, eee kan kalau di Wattpad itu kan pasti kita berhalusinasi, terus habis itu kita kayak ngelihat, dari dunia kita sekitar gitu kayak, kita misalnya lagi di mana gitu terus kita kayak, "Ih, bisa nih dijadiin ke cerita gue," atau enggak, gimana gitu kan. Nah, itu kayak bisa aja, terjadi di dunia perkuliahan juga. Nah, terus habis itu, apa namanya, tapi, di cerita-cerita Wattpad itu tuh kan Nggak semuanya apa, nggak semuanya nyata juga kan, itu kayak dilebih-lebihin juga. Jadi, ada apanya, ada yang terjadi di dunia perkuliahan seperti cerita Wattpad, ada juga yang enggak, gitu sih kalau dari aku. Oke, boleh nih dilanjut dari Kak Yosi. Kayak dari aku ya. Ini aku boleh tanya aku jawab, aku takutnya aku malah salah jawab lagi. Aku tuh maksudnya yang dipikir mahasiswa cerita-cerita romance di Wattpad tuh maksudnya banyak nemu jodoh di kampus gitu. Iya Kak, jadi kayak cintanya tuh bersemi di dunia perkuliahan gitu Oh. Kak. Hemlock, astaga. Um, Iya, aku memang apa ya? Mungkin kalau teman-teman suka baca, enaknya ya ada lah sumber-sumber, contohnya salah satunya kayak Wattpad, tapi bukan Wattpad aja gitu salah satu. Jadi kita ngomong merek langsung nggak apa-apa, tapi baiklah, abaikan saja omonganku barusan. Cuman intinya kayak banyak kok sumber-sumber kayak Wattpad kayak bilang apa kayak tempat di mana kamu bisa mendapatkan jodoh gitu. Salah satunya kampus, tempat pekerjaan gitu kan. Itu banyak banget gitu. Oke, ini aku nge-print ya sih kok aku di sini tuh kalian nge-print ya. Oke, enggak. Ya itu um, banyak gitu ya kayak gitu. Uh, aku mau ngomong tuh ini sih kayak tulisan-tulisan yang diciptakan sama manusia, ya kan, itu bisa jadi based on their experiences gitu. Kalau misalnya mau tahu bukti kebenarannya, kayak validitasnya,
kayak kesahannya, kebenarannya seperti apa. Ya jangan baca yang apa ya, yang tidak teruji gitu, pernyataan-pernyataan itu. Kalau teman-teman mau tahu pernyataan sebenar-benarnya ya bacalah literatur, jurnal gitu. Benernya apa kalian baca website. Cuman ya baik lagi memang banyak kok temen-temen aku juga banyak gitu yang kayak temen sama temen pacaran gitu. Nggak tahu ya temen nggak ada ya, ada nggak sih? Nggak tahu deh, ini rada serem kalau ini. Cuman ya sejauh ini kan mahasiswa sama mahasiswa. Oh ada deh, kalau dosen sama dosen suami istri itu ada gitu. Iya ada dosenku tuh ada yang suami istri dan istri dosen. Maksudnya kayak dari tempat kerja yang sama, terus kalau temanku dari tempat kuliah yang sama gitu kan. Jadinya eh apa ya, kayak ya kehidupan yang namanya jatuh cinta, aktivitas biologi di otak, siapa yang bisa mengatur dan mengontrolnya gitu. Ya udah kalau misalnya kalian suka ya sudah gitu, kelola nggak apa-apa, punya rasa suka itu manusiawi kok gitu. Kalau kalian mau pacaran ya udah pacaran aja, nggak ada yang larang, biar aja ya. Gitu gitu sih. Aku bingung kalau jawab. Wah guys, nih teman-teman jangan sakit hati dulu ya. Maksudnya emang gak mungkin ya yang di Wattpad sama novel-novel suplek ketiplek sama gitu sama dunia perkuliahan kalian nanti. Ya jangan sakit hati dulu deh intinya deh. Tapi kita boleh berharap dong, ya nggak? Seandainya gitu nanti dunia perkuliahan kita cinta kita akan bersemi gitu seperti cerita di Wattpad gitu kan, kita juga nggak tahu, kita hanya bisa berharap, ya nggak? Benar. Oke, sekarang akhirnya nih kita udah sampai ke pertanyaan terakhir. Apa sih pesan kakak untuk mahasiswa baru dari kakak-kakak sekalian? Oke, kalau dari aku ya, pesan aku, semoga maba-maba nanti yang akan masuk Atmajaya bisa berjuang nih di pilihan jurusan kalian yang akan kalian ambil, dan tenang aja di dunia perkuliahan itu tidak semenyeramkan yang kalian bayangkan gitu, karena eee, ekspektasi ekspektasi itu kan belum tentu sama kayak realitanya ya. Jadi kalian tuh jangan yang berekspektasi terlalu tinggi dulu, terus jangan yang kayak overthinking lah gitu-gitu, nggak usah. Kayak dunia perkuliahan itu seru-seru kok, maksudnya emang ada beberapa yang agak-agak menyeramkan, tapi nggak semenyeramkan itu gitu loh. Terus abis itu, apa namanya, kalian juga harus tetap berjuang agar lulus tepat waktu dan bisa mendapatkan IP yang kalian harapkan. Semangat semuanya. Itu sih pesan dari aku. Oke, lanjut Kak Yosi, bagaimana pesan untuk mahasiswa barunya? Kalau aku mungkin pertama-tama aku mau bilang welcome untuk para mahasiswa baru, selamat datang dalam jenjang yang baru, untuk musim yang baru juga buat teman-teman semua. Mungkin aku mau mengutip salah satu perkataan dosenku yang pernah ngomongin itu sama aku juga sebelumnya. Masa sulit itu pasti kalian akan temukan sih, gitu. Bukan cuma di kampus gitu, di area luar kampus pun pasti kalian akan menemui yang namanya masa sulit gitu. Nggak apa-apa kalau kalian menemukan masa sulit di kampus, itu oke gitu. Lalui aja, just embrace the journey, endure setiap perasaan yang kok nggak enak ya, kok aduh rasanya cemas segala macam. It's okay teman-teman satu, nggak berjuang sendirian. Yang kedua, BTW Atmajaya juga punya ini loh, kampus ministry gitu. Kalau teman-teman butuh bantuan, nggak tahu harus ngomong ke siapa, seek help gitu. Bisa ke profesional, bisa juga ya lewat kampus ministry itu setahu aku konselornya peer konselor gitu deh. Nah itu bisa juga tuh teman-teman untuk mengurangi rasa beban yang kalian tanggung gitu. Nah terus aku nggak bisa bilang apa ya, jangan nunda-nunda tugas atau jangan malas-malasan. Jujur yang namanya perasaan malas, nunda gitu pasti kan ada, dan kalau kita nunda ya pasti kan ada lah alasannya, kayak capek aja mau membuat kita menunda, ya itu reasonable bagi aku, karena ya kalau lu capek lu istirahat dulu lah. Kayak kalau misalnya lu capek tapi lu paksain diri lu, itu malah jadi nanti hasilnya nggak maksimal gitu. Jadi sadarilah bahwa
apa ya, semuanya itu akan lebih baik kalau misalnya balance gitu. Nah, aku mau highlight juga tadi kata-katanya si Angie bagus banget ya, kayak ekspektasi tidak selalu sama dengan realita. Bener banget. Itu apa ya, salah satu uh, ya ada di teori psikologi juga, kalau teman-teman mau tahu tentang self concept itu teorinya si Carl Rogers, itu dia ngomongin bagaimana ketika apa ya, stres itu timbul karena apa sih. Stres itu tuh timbul ketika um, our self idealism, idealnya kita, kayak ekspektasi kita, kayak apa sih, lu mau apa, lu mau mencapai apa gitu dalam diri lo gitu. uh, itu itu akan menjadi apa ya, kayak stres itu akan timbul ketika your self idealism itu bertentangan atau sangat jauh dari your self image gitu, dari realitanya gitu. Jadi kalau misalnya kamu membayangkan gue pengen apa, gue mau mencapai apa, tapi ternyata realitanya itu jauh dari apa yang kamu ekspektasikan, itu kamu bisa stres gitu. Mungkin aku ngomong sedikit tentang teori biar lebih berbobot dikit kali ya pembicaraan ini gitu kan, kita ngobrol-ngobrol santai berbobot juga bagus kan gitu. Jadi teman-teman, bagaimana sih cara supaya teman-teman tuh bisa mengurangi rasa stres yang teman-teman rasakan gitu. Ya udah, be present gitu. Lihatlah diri kamu yang sekarang, punya ekspektasi itu nggak salah. Itu ekspektasi kan bisa mendorong kita untuk menjadi orang yang lebih baik juga kan. Oke, lu berarti punya ambisi, punya tujuan, harapan, lu mau kemana, ada arahnya jelas. Tapi ya jangan sampai ekspektasi kita, karena kita punya ekspektasi yang terlalu baik, kita lupa nih bahwa kita tuh masih living in this present moment, in the current situation, di kehidupan kita sekarang ini, yang kalau kita mau mencapai tujuan kita, harapan kita, goals kita, itu pasti akan membutuhkan waktu gitu. Gak mungkin kan hari ini kita bermimpi, hari ini juga kita dapatkan apa yang kita impikan gitu. Jadi kayak pasti ada proses, pasti butuh waktu gitu. Jadi kayak jangan lupa untuk proses, untuk menikmati juga. Itu paling kalau dari aku. Oke, kan itu kan untuk mahasiswa baru nih Kak ya. Kalau untuk untuk siswa nih, siswa SMA yang ingin masuk kuliah nih, mungkin ada pesan-pesan yang untuk khusus ditujukan ke siswa-siswa yang ingin masuk masa kuliah itu? Oke, kalau dari aku, ikutin aja passion yang kamu mau. Maksudnya kayak kalau kamu mau masuk fakultas dokter nih, ya udah ambil aja walaupun banyak yang kayak ngelarang, kayak misalnya orang tua kamu ngelarang nih, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya kayak jelasin baik-baik dulu. Kalau misalnya itu di fakultas ini tuh bisa membuat aku lebih baik lagi loh, mah, pap. Maksudnya kayak passion aku juga di sini. Pasti orang tua kamu kan kalau misalnya kamu jelasin secara baik-baik, pasti kan bakal mengerti kan. Nah, terus habis itu ikutin aja passion yang kamu mau. Terus habis itu harus rajin-rajin belajar baca-baca jurnal karena di dunia perkuliahan itu kepake banget untuk kerjain tugas, guys. Soalnya kan kita kan kalau kerjain tugas itu kan kayak lihat-lihat dari jurnal-jurnal gitu kan. Nah, itu tuh kayak kepake banget. Terus habis itu ngelatih, habis itu belajar juga kayak memanage waktu dengan baik dan benar sih, biar nanti kalian pas masuk ke dunia perkuliahan yang kayak bener-bener bakal sibuk banget tuh kayak nggak, jadi nggak kaget gitu sih menurut aku. Saran dari aku juga. Oke, kita lanjut ke pendapat Kak Yosi. Oke, kalau buat teman-teman yang masih jadi siswa dan teman-teman mau uh, mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi mau masuk kuliah, teman-teman ya benar tadi yang kata si Kak Indi ya, teman-teman uh, akan lebih baik pastinya kalau teman-teman belajar sesuai dengan minat kalian, apa yang dengan sesuai dengan apa ya, talenta kalian gitu. Nah tapi gimana kalau misalnya orang tua kalian tuh nggak setuju, mungkin teman-teman bisa ngomong baik-baik gitu sama mereka. Uh, tapi kan ngomong baik-baik sama orang tua itu akan menjadi satu hal yang tidak semudah yang kita bayangkan kan. Mungkin aku kalau tadi sih saya sudah ngomongin secara ya gimana-gimana apa ya, kayak perjuangkan apa yang kalian inginkan dan sesuai dengan passionnya kalian. Kalau aku mungkin akan lebih bahas ke sisi uh, proses
internalnya kalian aja kali ya, kayak itu oke gitu, kayak yang tadi aku bilang, kita masih di the present moment, kayak seandainya gitu kan, kita ngomong, kalau ngomong sesuatu kita harus ngomong pertimbangan-pertimbangan kemungkinan apa juga yang akan terjadi kan. Seandainya nih orang tua kalian nggak oke atau nggak setuju, punya pendapat lain, atau mungkin cukup memaksa kalian untuk kalian kuliah di jurusan yang sebenarnya itu bukan maunya kalian, atau enggak ya pokoknya ekspektasi harapan orang tua. Aku cuma mau bilang kayak teman-teman semangat. Aku tahu itu nggak gampang, situasi yang ya apa sih, siapa sih yang suka dipaksa? Nggak ada yang suka dipaksa, tapi teman-teman, mungkin ini aku mau sedikit bagi pengalaman pengalaman pribadiku juga kali ya. Dari tadi aku nggak ada ngomong pengalaman pribadi yang benar-benar pribadi nih. Ini pengalaman aku cukup pribadi. Aku tuh dulu sebelum masuk Atma, aku sempat masuk 2 kampus lain, kalau kalian mau tahu. Ya, jadi kedua kampus aku itu tuh sebenarnya itu pilihan orang tua aku, gitu. Jujur banget, aku malah pengen masuk Atma. Ini harusnya Atma Jaya mensponsori saya nih, dapat diskon tuh nggak bisa. Nggak ada yang bercanda ya Bapak Ibu dosen. Aku hanya bercanda, jangan terlalu dianggap serius. Anak ini memang suka bercanda. Nah, apa tuh namanya, aku tuh sebelum masuk ke kampus ini, aku tuh masuk ke 2 universitas yang lain, di mana bukan cuma namaku ya yang udah terdaftar di sana. Ini beneran loh. Ini kan mau dimasukin ke YouTube ya. Nanti kalau misalnya ada orang tua aku yang menonton, aku suruh mereka komen, "Hai, ini memang kejadian nyata anak saya." Ini anak saya korban saya nih dulu nih. Nggak ada yang orang tua aku, kebetulan untung ya bisa lumayan diajak bercanda lah. Jadi ya balik lagi ke ceritaku, ya aku tuh bahkan di dua universitas sebelumnya, aku tuh bukan masuk di psikologi, ada di bidang lain gitu, di mana bukan cuma namaku yang udah kecantol, aku udah di titik yang ikut kelasnya guys, beneran aku udah belajar, aku tuh udah bener-bener resmi jadi mahasiswa sana. Aku udah belajar 1 bulan, aku udah dapet PR, aku udah dapet ujian, itu udah aku lewatin gitu. Kebetulan kenapa aku bisa mulai cepat duluan, karena itu jujur ini aku bentar-bentar supaya tidak terlalu, aku hampir menyebut merek, tapi intinya international program. Jadi makanya kenapa lebih cepat, karena dia ada summer class gitu. Kan kalau misalnya di luar negeri suka ngikutin seasonnya lagi apa gitu kan. Nah itu aku lagi ikutin summer classnya mereka gitu. Singkat cerita, makanya kenapa aku di bulan Mei ketika teman-teman yang lain masih pada libur atau lagi nunggu ospek dari kampus mereka, aku udah kuliah gitu. Nah, singkat cerita, kenapa aku bisa sampai sekarang di Atma Jaya, kampus tercinta? Itu jujur karena bagaimana aku meresponi ketidaknyamanan aku di situasi yang gak gampang, meresponi orang tuaku yang cukup keras waktu itu bersikukuh, enggak, lu harus di sini karena kalau lu di sini prospek pekerjaan lu terjamin. Kalau lu mau di bidang yang aku mau, lu mau jadi apa gitu, kata orang tuaku gitu. Intinya sama seperti yang tadi aku lupa ya ini pertanyaan kalian yang mana, tapi intinya jawaban aku adalah bagaimana respon kalian terhadap situasi yang nggak mudah sih bagi kalian. Apakah kalian mau meresponinya dengan benar atau kalian meresponnya sesuai dengan mood hati kalian? Tentunya respon yang benar itu tidak sejalan dengan moodnya kalian ya. Pasti kalau misalnya nggak gampang, mood kita jelek, pasti kalau kita ngikutin moodnya kita, respon kita juga akan jadi ngikutin mood kita, bukan? Tapi kalau teman-teman tahu, oke ini situasinya nggak gampang, dan gue tahu nih situasinya bikin gue nggak nyaman, nggak apa-apa teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu, ada salah satu istilah tempat pertumbuhan, ini salah satu buku yang pernah aku baca ya, anyway. Tempat pertumbuhan yang terbaik buat kita ketika teman-teman belajar untuk hidup di luar zona nyamannya kalian. Jadi kalau kalian mau bertumbuh,
cobalah belajar untuk hidup di luar zona nyamannya kalian. Salah satunya apa? Bisa nggak sih lo berespon yang benar ketika situasinya lagi nggak benar? Lo berespon tetap yang oke ketika situasinya tuh nggak oke, gitu. Salah satunya ya ceritaku ini, aku tetap ikutin taat sama mama papaku sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Aku pun juga belajarnya yang nggak setengah-setengah, teman-teman. Aku mati-matian belajar di situ. Aku aku pokoknya ya aku belajar untuk aku memberikan yang terbaik, dan tentunya aku juga berdoa ya pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya aku tahu aku nggak, pokoknya aku nggak mampu lah untuk aku mengontrol responnya orang tua aku, yang kayak tadi aku bilang respon orang lain kan suatu hal uncontrollable kan, nggak bisa kita kontrol. Kita apa yang mungkin menguasai diri kita sendiri. Aku yakin situasi orang-orang sekitarmu melihatnya kok, itu pasti akan apa usaha kalian tuh nggak akan sia-sia, teman-teman. Usaha kalian pasti membuahkan hasil. Dan jujur aku bisa di sini itu semua karena kepercayaan orang tua aku kasih ke aku. Teman-teman, kalau teman-teman mau tahu, akhirnya aku tuh bukan dengan cara yang kayak berantem berdebat yang drama gitu, enggak. Akhirnya mau tahu nggak, malah aku tuh gini, aku berdebat sama orang tua aku nggak ada hasil, nggak ada buah. Tapi ketika aku belajar untuk aku tuh taat, aku melakukan apa yang aku nggak suka, nyaman, tapi aku belajar untuk berespon cepat. Dan aku belajar untuk ketika dengan gak nyamannya aku tetap ngomong baik-baik sama mereka. Oke, nilai gue memang bagus di sini, oke memang begini-gini, tapi gue punya consider kalau misalnya ini. Entah kenapa, tahu nggak sih mereka tiba-tiba tuh berbicara hal lain yang tidak aku sangka gitu, kayak, dan itu mereka tuh melihat responnya aku gitu. Nih mama papaku boleh loh komen kalau kalian menonton anaknya. Iya gitu. Mereka tuh akhirnya mengizinkan aku untuk aku tuh kuliah di sini ya, tuh bukan karena apa ya, aku ngotot-ngototan gitu sama mereka, adu bacot lah istilahnya ya sama mereka, bukan, tapi mereka lihat respon kalian kok, orang tua pasti sayang kok sama teman-teman gitu. Jadi ya coba untuk apa ya, kayak meresponi segala sesuatu yang nggak gampang, yang nggak nyaman tuh dengan cara yang benar gitu sih kalau dari aku. Aku udah coba meringkas, maaf kalau aku agak kepanjangan. Wah, menarik banget ya cerita dari Kak Yosi nih. Tapi juga nih menarik banget menurut aku ya cerita-cerita pengalaman tadi, cerita-cerita pengalaman dari awal banget nih dari Kakak Yosi dan Kakak Anggi. Sebelumnya, terima kasih nih buat kedua kakak kita. Tamu kita hari ini udah bersedia menjadi bintang tamu spesial kita. Oke, bisa juga nih dijadikan pembelajaran untuk masa kuliah nanti. Nah, sayang sekali kita sudah berada di episode terakhir dari Ekspektasi dan Realita Dunia Perkuliahan. Saya Hans Kurniawan dan Aku Gracelyn, pamit untuk undur diri ya guys. sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman. Wah, gimana nih menurut kalian? Perbincangannya seru banget ya. Dimulai dari ekspektasi-ekspektasi sampai realitanya. Entah itu kehidupan sosial, dosen, bahkan sampai tugas-tugasnya. Wah, ternyata banyak banget ya ekspektasi-ekspektasi yang jauh berbeda dari realita di kehidupan kuliah ini. Tapi, kebersamaan kita hanya sampai di sini nih. Jangan lupakan pesan-pesan tips and trick dari kami ya. Akhir kata, atas nama kelompok, kami meminta maaf jika ada salah atau kata-kata yang kurang berkenan bagi kalian. Terakhir, ada pantun nih dari aku. Ke kampus, bawa sekop. See you on top. Bye-bye.